Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in daiman ila yaumiddin. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semakin dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah, yang sedang ada masalah mudah-mudahan segera diselesaikan atau dilepaskan dari masalahnya. Yang punya hajat semoga mudah-mudahan segera tercapai hajatnya dengan izin dan pertolongan Allah. Yang sedang kesempitan mudah-mudahan segera diberi kemudahan, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan rezeki yang halal, yang banyak dan barokah, yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya kita semakin hari, semakin minggu, semakin bulan kita semakin bertambah, semakin ditambahi atau ditambahkan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala selama kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, atau nikmat-nikmat yang lainnya, maka kecelakaan bagi kita, dan tentunya nikmat-nikmat tersebut akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat yang dimasukkan ke dalam hati dan perasaan kita. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi latasyadid. Jadi apabila kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi apabila kita ingkar, tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, malah kita selalu merasa kekurangan atau merasa kurang terhadap pemberian-pemberian Allah, maka nikmat itu akan berubah menjadi azab atau siksa untuk kita, sehingga kita akan terombang-ambing oleh keadaan yang tidak menentu, teman-teman ya. Alhamdulillah, perjumpaan kita kali ini saya hanya akan bercerita ya, sebagai tahadduts bi ni'matillah, atau mengenang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada saya, yang saya khususkan melalui teman-teman saya atau saudara-saudara saya, baik yang pernah berjumpa dengan saya ataupun yang tidak pernah berjumpa dengan saya, yang dekat maupun yang jauh, bahkan yang sangat jauh ya. Jadi di sini saya hanya ingin mengenang ya, dan saya ceritakan satu persatu, mungkin sangat terbatas yang ingin saya ceritakan. Akan tetapi mereka lah teman-teman dan juga saudara-saudara saya, baik yang pernah bertemu ataupun tidak pernah bertemu, yang saya harapkan mereka tersebut semakin ditambahkan nikmatnya oleh Allah, semakin ditambahi rahmat oleh Allah, semakin ditambahkan keridhaan Allah kepada mereka semuanya, sehingga mereka menjadi orang yang ahli syukur dan menjadi orang yang selalu diliputi oleh ketenangan dengan pertolongan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saya yang dimaksud adalah mereka-mereka yang selalu membantu saya ketika saya membutuhkan bantuannya. Terutama yang saya maksud ketika saya mengalami kesempitan dalam keuangan dan saya
mengatakan kepada mereka bahwa saya ingin pinjam atau ngutang, dan mereka selalu memberi saya tanpa basa-basi, tanpa pertanyaan ya, tanpa pertanyaan sama sekali. Atau ada yang bertanya untuk apa, dan hanya itu saja pertanyaan. Tetapi walaupun berbeda-beda yang saya katakan, penjelasan dari saya maksudnya karena memang kebutuhan orang tidak selalu sama kan begitu, dan alhamdulillah mereka semuanya selalu siap membantunya ya. Saya urutkan yang paling sering dan yang paling utama itu namanya Abdul Bari. Beliau bertempat tinggal di Malaysia ya. Beliau adalah orang yang pernah datang ke rumah saya ini, ke rumah saya atau ke rumah saya yang ada di Jawa Timur ya, rumah istri saya, maksudnya rumah istri saya atau kampung istri saya. Beliau pernah bertamu satu kali, pernah bertemu satu kali juga ya, karena yang bertamu satu kali, jadi yang ketemu satu kali teman-teman ya. Beliau selalu siap ketika saya butuh uang, kapan saja siang maupun malam, beliau selalu siap membantu saya. Jadi tidak hanya ratusan ribu akan, tetapi sampai jutaan bahkan puluhan juta ya, beliau selalu siap membantu saya teman-teman ya. Beliau adalah orang yang insyaallah yang sangat berhati-hati ya, sangat berhati-hati karena keyakinannya, dan beliau insyaallah yang mendapatkan sesuai yang dijanjikan, yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa meminjamkan kepada orang yang butuh pinjaman, maka itu lebih baik daripada engkau bersedekah kepada seseorang. Alasannya kenapa? Memberi pinjaman itu lebih besar pahalanya daripada kita bersedekah. Alasannya gampang saja, karena apabila kita meminjamkan kepada orang yang butuh pinjaman, itu sudah jelas orang itu membutuhkan teman-teman. Akan tetapi apabila kita bersedekah kepada seseorang, belum tentu orang tersebut membutuhkan atau sangat membutuhkan sedekah dari kita ya. Membutuhkan dengan sangat berbeda teman-teman. Jadi ada tingkatannya. Sedangkan orang yang membutuhkan pinjaman itu berarti sangat butuh alias mendesak teman-teman ya. Jadi begitu ya tingkatannya. Dan begitu juga yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, bahwa meminjamkan 2 kali itu sama dengan bersedekah 1 kali. Artinya pinjam 1 kali dan itu belum membayar, belum lunas, kemudian ada yang minta pinjaman lagi orang tersebut atau ngutang lagi, nambah ya maksudnya dari yang pertama, kemudian diberikan lagi, berarti 2 kali ya. Memberi pinjaman 2 kali otomatis sama dengan sedekah 1 kali. Jadi mendapatkan double teman-teman ya. Masih mendapatkan pahala sedekah, kita masih mendapatkan pahala meminjamkan. Jadi double. Ini luar biasa. Dan yang perlu kita ingat adalah satu kebaikan akan dibalas minimal dengan 10 kebaikan. Sedangkan normalnya satu kebaikan akan dibalas dengan 700 kebaikan. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran ya. Yang Allah contohkan bagaikan biji-bijian yang ditanam, satu biji tumbuh satu pohon ya. Kemudian satu pohon itu ada, di dalam satu pohon itu ada 7 tangkai, dan masing-masing tangkai berbuah 100. Otomatis 700 tangkai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sedangkan maksimalnya pembalasan dari Allah itu tidak ada batasnya, hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi begitu teman-teman ya. Ini teman saya, saudara saya yang pertama kali. Beliau mudah-mudahan selalu diijabahkan doa-doanya oleh Allah. Ini teman saya dan sekaligus saudara saya yang pertama. Beliau memang pernah
sampai ke sini ya, pernah sampai ke sini satu kali. Namun bukan karena setelah sampai ke sini beliau memberikan pinjaman, sering memberikan pinjaman kepada saya ketika saya membutuhkan, misalnya untuk mengirim anak-anak saya yang di pesantren, karena ada beberapa anak yang saya letakkan di pesantren berbeda ya teman-teman. Jadi kalau lagi butuh bersamaan otomatis KO teman-teman ya. Jadi kehabisan modal untuk ngirim, maksudnya begitu ya. Nah, pokoknya begitu teman-teman. Jadi saya sering meminjam kepadanya. Jauh-jauh hari beliau belum pernah datang ke sini, belum pernah ketemu ke sini, dan alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah beliau sudah mempercayai saya ya. Dan apalagi alhamdulillah setelah bertemu beliau semakin yakin karena memang insya Allah tidak ada yang saya tutup-tutupi teman-teman ya. Saya bukanlah orang yang suka menutup-nutupi ya. Insya Allah mudah-mudahan. Akan tetapi bukan maksudnya saya orang bersih, bukan teman-teman. Hanya berusaha ya. Ini teman saya dan sekaligus saudara saya yang pertama, yang saya doakan kepada Allah secara khusus ya. Kemudian teman-teman yang sekaligus sebagai saudara saya yang kedua adalah namanya Syamsuddin Badudu kalau nggak salah ya, saya lupa. Beliau asli orang Jawa Barat ya, kalau saya tidak lupa. Dan beliau tidak pernah berjumpa dengan saya, mungkin pernah berkomunikasi dengan saya melalui WA atau apa, saya nggak tahu, saya nggak ingat ya. Karena waktu itu tiba-tiba beliau sekitar tengah malam ya meminta nomor rekening kepada saya. Dan saya tanyakan, alhamdulillah Ustadz katanya, saya diberi rezeki oleh Allah dan saya akan berbagi begitu ya. Saya sudah lupa berapa juta waktu itu diberikan ya. Dan beliau selalu membantu saya, misalnya saya butuh bantuan atau misalnya saya ingin mengadakan acara yang tentunya apabila saya mengadakan kebaikan biasanya saya beritahu beliau-beliau atau teman-teman saudara-saudara sekalian, barangkali ada yang mau menyumbang ya, karena kebaikannya untuk mereka sendiri ya, bukan untuk saya. Nah, jadi istilahnya numpang ya, numpang berladang teman-teman ya, numpang bertanam, bercocok tanam begitu ya istilahnya. Jadi beliau selalu memberi saya uang jutaan minimal ya, 1 juta beliau, minimal 1 juta per kali beliau transfer teman-teman. Nah, jadi ini memang sengaja saya sebutkan satu bukan berarti agar beliau itu merasa senang, bukan, akan tetapi supaya beliau itu mengetahui bahwa saya bersyukur dan berterima kasih kepada beliau atas izin dan pertolongan Allah. Jadi bahkan untuk beliau pribadi ketika saya ingin pinjam, beliau selalu bertanya butuh berapa Ustadz. Jadi saya katakan sekian dan beliau langsung transfer ke saya, dan itu tidak pernah beliau meminjamkan ke saya. Tidak pernah beliau meminjamkan ke saya, dan itu dianggap sedekah atau hadiah dari beliau untuk saya. Itu saudara saya yang kedua. Ini tidak pernah berjumpa ya, dan mungkin juga tidak pernah saling mendengar suaranya. Saya juga bingung ya, waktu pertama kali beliau meminta nomor rekening saya. Akan tetapi katanya dulu beliau pernah meminta bantuan amalan atau apa, saya juga kurang tahu. Dan dengan izin dan pertolongan Allah beliau diberi usaha yang lumayan besar mungkin ya. Itu salah ceritanya, saya sudah lupa ya karena sudah tahu beberapa tahun silam. Jadi saya sudah lupa ceritanya teman-teman. Namun beliau sampai hari ini selalu tersambung ke saya
dan beliau selalu siap membantu saya walaupun saya katakan begini-begini ya. Nah, karena memang yang namanya persaudaraan, pertemanan, semuanya itu butuh ujian ya teman-teman ya. Jadi ini adalah saudara saya yang terakhir, yang kedua. Kemudian saudara saya yang ketiga namanya Bapak Sakarani ya. Bapak Sakarani, beliau adalah salah seorang guru yang ada di Sungai Jawi atau Sungai Raya ya, saya lupa itu, tepatnya di Pontianak, Kalimantan Barat ya. Tepatnya di Pontianak, Kalimantan Barat. Beliau yang selalu membantu saya ketika di awal-awal menulis buku dan menyumbang untuk pembelian laptop dan sebagainya ya. Jadi beliau sering menyumbang walaupun tidak sebanyak dan tidak sesering yang dua orang tadi ya. Karena memang beliau yang punya perumahan di Pontianak ya. Salah satu perumahan di Pontianak, proyek perumahan, dan saya paling jarang menghubungi beliau karena beliau di samping mengajar masih punya kegiatan yang sangat menyibukkan teman-teman ya. Jadi saya menghubunginya biasanya kalau saya butuh bantuan hanya sedikit, misalnya 100.000 atau 200.000 begitu ya, gampangnya begitu teman-teman. Artinya yang sangat kecil sekali teman-teman. Namun beliau selalu siap untuk membantu saya teman-teman. Jadi itu yang ketiga, teman saya dan sekaligus saudara saya. Beliau dengan saya tidak pernah bertemu, namun di awal-awal sering menelpon ya, sering teleponan sehingga saling mendengar suaranya ya. Jadi apabila saya pulang ke Pontianak, beliau siap bertemu dengan saya. Dan saya memang langsung diundang oleh beliau untuk datang ke rumahnya ya. Ini saudara saya yang ketiga. Kemudian saudara saya yang keempat itu namanya Hasanuddin. Hasanuddin ini adalah orang Kota Baru, Pontianak juga. Saya tidak pernah bertemu dengan beliau, namun sering teleponan ya. Hingga sekarang beliau masih sering nelpon saya dan bertanya tentang segala sesuatu. Dan beliau adalah orang yang selalu membantu saya apabila beliau punya ya. Akan tetapi sangat sering teman-teman ya. Saya tidak pernah bertemu dengan beliau, akan tetapi saya pernah bertemu dengan istrinya, yaitu istrinya yang datang langsung ke sini ketika itu dalam keadaan sakit atau bagaimana, saya sudah lupa ya, karena sudah bertahun-tahun ya. Saya sudah lupa. Jadi saya hanya pernah bertemu dengan istrinya yang dibawa keluarganya karena ada sesuatu hal. Dan beliau alhamdulillah salah satu orang yang selalu membantu saya. Beliau namanya Hasanuddin, tepatnya di Kota Baru ya. Tempatnya di Kota Baru. Beliau mempercayai saya dan sehingga setiap saya membutuhkan apabila ada, langsung beliau tidak perlu bertanya, tidak pernah bertanya untuk apa Ustadz, tidak pernah, akan tetapi siap Ustadz, begitu ya jawabannya. Kemudian saudara saya yang kelima namanya Junaidi. Ini asli orang Jawa Timur ya. Kalau enggak salah orang Jember atau orang mana teman-teman, saya lupa ya. Akan tetapi beliau kerja di PLN ya, pernah bekerja di PLN, dan beliau sering bertemu dengan saya karena beliau ngontrak di tempat yang tidak begitu jauh, walaupun berbeda kabupaten ya, tapi kontrakannya tidak begitu jauh dengan saya. Artinya sekitar 1 jam, tidak sampai 1 jam ya perjalanan, pakai sepeda motor sudah sampai teman-teman. Beliau adalah salah satu orang yang sering bertemu dengan saya. Beliau juga alhamdulillah sampai saat ini sering sekali membantu saya, baik saya butuh bantuannya ataupun saya tidak membutuhkan bantuannya, akan tetapi beliau sangat sering dan hampir dikatakan selalu ketika beliau mempunyai kelebihan rezeki dan sebagainya, langsung berbagi kepada saya. Padahal sebelumnya
bukan orang yang saling kenal, teman-teman. Dan saudara-saudari teman atau teman-teman yang saya sudah kenal mulai dulu tidak saya sebutkan ini di sini, teman-teman. Tidak saya sebutkan karena wajar ya, kalau orang yang sudah tahu sejak lama dan sudah saling kenal itu wajar, teman-teman. Nah, jadi teman-teman itu sudah merasa itu wajar karena memang sudah saling kenal. Yang saya ceritakan ini bukanlah orang yang saling kenal ya, teman-teman, ataupun hanya kenal sebentar begitu, teman-teman. Kemudian yang keenam ya, yang keenam mungkin saya ambil 7 orang saja ya. Kemudian yang keenam itu adalah teman saya yang ada di Malang, tepatnya di Gondang Legi, Malang ya. Beliau adalah muhajir, teman-teman. Beliau kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat ya. Beliau adalah orang yang selalu membantu saya setiap saya membutuhkan, teman-teman. Apabila saya ke Malang, pasti beliau menjemput saya sampai di mana saya sampai ya. Jadi kendaraannya siap dipinjamkan ke saya. Jadi kendaraannya selalu siap dipinjamkan ke saya tanpa meminta, bahkan tidak pernah menerima pemberian dari saya sedikit pun ya. Tidak pernah menerima uang dari saya. Bahkan ketika saya mau pulang, beliaulah yang selalu memberikan uang untuk saya sebagai untuk ongkos pulang, teman-teman ya. Itu saudara saya yang keenam, namanya muhajir, yang bertempat tinggal di Gondang Legi, Malang, teman-teman ya. Kemudian yang ketujuh, ini yang terakhir yang ingin saya ceritakan. Namun yang terakhir ini adalah dulu pernah satu pesantren dengan saya, teman-teman. Akan tetapi sudah belasan tahun tidak pernah bertemu, bahkan tidak pernah mendengar suaranya, teman-teman ya. Beliau namanya adalah Munaim ya, yang menjadi salah satu dosen di Kanjuruhan Malang kalau tidak salah, teman. Atau menjadi salah satu guru di Kanjuruhan Malang, teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya butuh kepada beliau paling tanya, karena memang sudah pernah satu pesantren, teman-teman. Beliau paling hanya tanya, untuk apa Kak Ju, begitu ya. Karena panggilannya begitu, panggilan akrab saya seperti itu. Jadi untuk apa Kak Ju, katanya. Untuk ini. Ya udah, siap, katanya. Siap, alhamdulillah. Nah, jadi pertanyaan yang kedua, ini mau ditransfer ke rekening kakak atau langsung ke sana, katanya. Jadi itu hanya begitu saja pilihannya. Nah, jadi tidak ada pertanyaan yang aneh-aneh, teman-teman. Jadi walaupun bertanya, mungkin hanya penasaran saja ya, bukan berarti tidak ingin memberikan pinjaman atau apa. Jadi ini adalah salah satu 7 saudara saya dan juga sekaligus teman saya yang selalu membantu saya, teman-teman ya. Mudah-mudahan mereka semuanya selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan semakin dimudahkan rezekinya oleh Allah. Mudah-mudahan semakin menjadi orang yang dermawan, karena salah satu orang yang ditakuti, yang dibenci oleh setan adalah orang dermawan, teman-teman ya. Perlu diingat bahwa orang yang ahli ibadah akan tetapi pelit, maka orang itu tidak dibenci oleh setan. Dan itu sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah, yang ditanyakan langsung oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bertanya, kurang lebih ceritanya begini. Ketika itu Rasulullah bertemu dengan iblis atau setan. Rasulullah bertanya, saya terjemahkan secara ringkas ya. Rasulullah bertanya, hai iblis, hai setan, siapakah orang yang kamu senangi? Orang yang saya senangi adalah orang yang ahli ibadah akan tetapi pelit, katanya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, lalu siapa orang yang paling kamu benci? Orang yang paling saya benci adalah orang yang dermawan, walaupun itu tidak terlalu rajin ibadahnya ya. Artinya tidak terlalu banyak ibadahnya, teman-teman.
hanya mengambil yang fardu-fardu atau yang wajib-wajib saja, ataupun ada tambahan sedikit. Akan tetapi beliau dermawan. Jadi kemudian Rasulullah bertanya, kenapa? Alasannya apa? Kok bisa begitu? Kemudian setan tersebut menjawab, iya Muhammad, katanya, orang yang ahli ibadah akan tetapi pelit, sedikit sekali kemungkinan orang tersebut akan selamat dari siksa Allah, katanya. Jadi ini hati-hati teman-teman. Ini hadis sahih ya. Sedangkan orang yang dermawan, walaupun ibadahnya biasa-biasa saja, sangat banyak kemungkinan orang tersebut akan mati dalam keadaan husnul khotimah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya begitu ya. Karena memang orang yang dermawan, banyak sekali orang yang mendoakan secara ikhlas teman-teman ya, secara ikhlas. Dan ini adalah teman-teman saya sendiri dan juga sekaligus saudara saya sendiri. Saya anggap sebagai saudara dunia akhirat teman-teman. Karena ada juga teman saya yang pernah satu pesantren dulu ya, bahkan sering membutuhkan saya juga. Akan tetapi ketika saya, ini hanya ada satu orang, ketika saya membutuhkan bantuannya, yang beliau tanyakan kapan bayarnya. Nah, jadi bukan untuk apa, tapi kapan bayarnya. Setelah itu, karena kalau saya pribadi tidak pernah berjanji besok begitu ya. Nah, karena saya berjaga-jaga, barangkali Allah menakdirkan yang lain. Jadi saya harus berhati-hati teman-teman. Jadi sengaja saya berjanji sekian hari atau sekian hari atau sekian minggu ya, begitu. Kecuali orang-orang yang khusus gitu. Nah, dan akhirnya hanya bertanya teman-teman, tidak memberi. Jadi perbedaannya, orang yang di hatinya ada hubbud dunia dan tidak ada hubbud dunia atau sedikit, perbedaannya sudah sangat jelas ya. Seperti itu teman-teman. Bahkan yang terakhir yang saya ceritakan ini, beliau bukan orang biasa teman-teman, akan tetapi yang punya pangkat di negara ya, di salah satu pejabat negara, yaitu pimpinan DPR teman-teman, pemimpin atau ketua DPR. Saya tidak ceritakan di mana tempatnya ya teman-teman. Itu saudara juga, saudara saya juga maksudnya, dan pernah satu pesantren. Akan tetapi lain jalur teman-teman ya, lain jalur. Padahal beliau rumahnya sangat banyak ya, dan orang yang sangat kaya. Tapi perbedaannya sangat jauh ya teman-teman. Jadi itu ya. Nah, mungkin kalau masalah riya atau urusan sifat riya atau ujub, berbangga diri, bisa dilihat di video saya yang sebelumnya teman-teman. Saya khususkan video ini adalah tahaddus bi nikmatillah melalui teman-teman saya dan saudara-saudara saya yang sudah sering sekali membantu saya hingga saat ini teman-teman. Yang tanpa banyak pertanyaan, tanpa basa-basi ya. Baik yang sudah pernah bertemu dengan saya maupun yang belum bertemu teman-teman. Jadi ini adalah bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan saudara-saudara yang setia, saudara-saudara yang selalu bisa membantu dengan izin dan pertolongan Allah. Yang jelas, apabila kita berteman dengan seseorang, apabila kita bersahabat dengan seseorang, maka tanamkan di dalam hati kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pertemanan yang karena Allah, maka pasti akan bermanfaat sampai di akhirat kelak teman-teman ya. Jadi jangan sia-siakan selagi kita hidup di dunia. Jadi itu, ini bukan saya sampaikan begini bukan berarti supaya teman-teman semuanya makin dermawan untuk saya, bukan, akan tetapi untuk orang lain teman-teman. Jadi saya sampaikan seperti ini karena Rasulullah sendiri sudah menyampaikan bahwa qulil haqqu walau kana murrun. Jadi katakanlah yang hak walaupun terasa pahit sekalipun. Jadi itu
Nah, bukan untuk saya ya, bukan untuk saya, akan tetapi supaya bisa menjaga sifat dermawan tersebut teman-teman. Bukan hanya untuk saya, akan tetapi juga untuk orang lain teman-teman ya. Jadi mungkin ini cerita saya sudah cukup, dan insya Allah saya akhiri sampai di sini, karena di sini sebentar lagi sudah memasuki waktu maghrib teman-teman. Mohon doanya dan mohon dukungannya teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya akhiri sampai di sini, wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.